Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dava Satri Pradana dengan NIM 11210067. Saya Andreas Aldisia dengan NIM 1121210042. Kelompok kami akan membahas tugas UTS mata kuliah Hukum Administrasi Negara, Prodi Administrasi Negara untuk Surabaya yang berjudul Pengertian Hukum Administrasi Negara dan dosen pengampu mata kuliah Hukum Administrasi yaitu Edi Wahyudi SH MSI. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang istilah dan pengertian hukum administrasi negara. Istilah hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara dikenal dengan berbagai sinonim, yaitu hukum tata usaha negara, hukum tata pemerintahan, dan hukum administrasi. Dalam bahasa Belanda, hukum administrasi negara dikenal dengan istilah Bestuursrecht. Bahasa Inggris disebut administrative law, dan bahasa Perancis disebut droit administratif, dan bahasa Jerman disebut Verwaltungsrecht. Pengertian hukum administrasi negara. Pengertian administrasi dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah tata usaha. Secara etimologis, administrasi dalam bahasa Inggris adalah administration, berarti melayani atau membantu. Konsep hukum administrasi negara sebagai himpunan peraturan istimewa, hukum administrasi negara, dan hukum tata negara. Menurut Utrecht, hukum administrasi negara, hukum pemerintahan, berfungsi menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat Amtdragers administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus. Selanjutnya dikemukakan bahwa hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur sebagian lapangan pekerjaan administrasi negara. Selanjutnya, ruang lingkupan. Secara umum, hukum administrasi ini meliputi hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip utama administrasi negara, hukum tentang organisasi administrasi negara, hukum tentang aktivitas-aktivitas administrasi negara yang bersifat yuridis, hukum tentang sarana-sarana administrasi negara, hukum administrasi pemerintahan dan wilayah, hukum administrasi kepegawaian, hukum administrasi keuangan, hukum administrasi material, hukum administrasi perusahaan negara, dan hukum tentang peradilan administrasi negara. Menurut Prajudi Atmo Sudirjo, ada beberapa ruang lingkup yang mempelajari hukum administrasi negara. Antara lain, hukum tentang dasar-dasar dan prinsip umum dari administrasi negara. Yang kedua, tentang organisasi negara. Yang ketiga, hukum tentang aktivitas-aktivitas dari administrasi negara, terutama yang bersifat yuridis. Yang keempat, hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara, terutama mengenai kepegawaian negara dan keuangan negara. Yang kelima, hukum administrasi pemerintahan daerah dan wilayah yang dibagi menjadi 5. Yang pertama, hukum administrasi kepegawaian. Yang kedua, hukum administrasi keuangan. Yang ketiga, hukum administrasi material. Yang keempat, hukum administrasi perusahaan negara. Hukum tentang peradilan tata usaha negara. Berkenaan dengan kekuasaan eksekutif, namun pengertian kekuasaan eksekutif tidak sama dengan apa yang dimaksud dalam konsep trias politika. Kekuasaan eksekutif tersebut harus dipahami dalam dua hal, terminologi dan dinamika yang ada. Secara terminologi, disebut juga dengan bestuur dengan unsur utama. Bestuur di Belanda disebut dengan hukum administrasi, dapat juga disebut bestuur. Ruang lingkup bestuur adalah fungsi pemerintahan di luar fungsi pembentukan peraturan dan peradilan, berkenaan dengan sturen dan sturing. Saya akan menjelaskan hubungan hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Pada mulanya, hukum tata negara dan hukum administrasi negara merupakan satu cabang ilmu di mana hukum administrasi negara dianggap sebagai pelengkap hukum tata negara. Kemudian terdapat pandangan mengenai hubungan hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Ada yang berpendapat mempunyai perbedaan prinsip dan ada yang tidak menganggap ada perbedaan prinsip. Namun, berdasarkan bacaan yang dirujuk di atas, terdapat hubungan yang erat antara hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Hukum administrasi negara melingkupi semua aturan hukum yang bersifat teknis, negara dalam keadaan bergerak, hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Hukum administrasi negara memiliki kemiripan dengan hukum tata negara.
Kesamaannya terletak dalam hal kebijakan pemerintah, sedangkan dalam hal perbedaan hukum tata negara lebih mengacu kepada fungsi konstitusi atau hukum dasar yang digunakan oleh suatu negara. Dalam melakukan hal tersebut, kebijakan pemerintah, hukum administrasi negara juga sering disebut hukum tata negara dalam arti sempit atau spesifik. Contoh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Hukum tata negara meliputi semua aturan hukum yang bersifat fundamental negara dalam keadaan tetap atau tidak bergerak. Karena sifatnya yang fundamental inilah peraturan perundangan yang terkategorikan hukum tata negara adalah produk hukum yang mengatur tentang negara, yaitu antara lain dasar pendirian, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara, hubungan hukum, hak dan kewajiban antar lembaga negara, wilayah, dan warga negara, dan membicarakan negara dalam arti yang abstrak. Selanjutnya adalah subjek hukum dan sumber hukum. Dapat dikatakan bahwa subjek hukum dalam lapangan adalah yang pertama pegawai negeri, yang kedua jabatan-jabatan, yang ketiga jabatan publik, dinas-dinas publik, badan usaha milik negara atau daerah, yang keempat daerah swapraja dan daerah swatantra di kabupaten, kota, dan provinsi, yang kelima negara. Sumber hukum administrasi negara, ada beberapa sumber hukum formal dari hukum administrasi negara, yaitu yang pertama peraturan perundang-undangan, hukum tertulis yang dibuat, ditetapkan atau dibentuk oleh pejabat yang berwenang, yang berisi tingkah laku yang berlaku dan mengikat secara umum. Yang kedua, kebiasaan atau praktek hukum administrasi negara. Keputusan yang dikeluarkan oleh alat administrasi negara dikenal sebagai keputusan tata usaha negara. Di dalam mengeluarkan keputusan, ketetapan-ketetapan inilah muncul praktik administrasi negara yang melahirkan hukum administrasi negara. Jurisprudensi adalah suatu keputusan hakim atau keputusan suatu badan peradilan terdahulu yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kemudian diikuti oleh hakim yang lain secara terus-menerus pada kasus yang sama. Doktrin atau pendapat ahli atau traktat. Demikian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.